ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤminat. Dan senantiasa kita ini membaca zikir astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau kita baca ini menjelang sholat maghrib atau menjelang adzan maghrib, satu bacaan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, aku memohon ampun untuk muslimin dan muslimat. Aku memohonkan ampun untuk hamba Allah yang beriman, dia laki-laki atau perempuan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Maka satu kali bacaan pahalanya seperti dikalikan jumlah orang Islam di seluruh dunia ini. Ada berapa miliar? Satu kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kita diberi pahalanya orang seluruh dunia. Kapan waktunya? Menjelang azan maghrib atau menjelang sholat maghrib. Jadi Anda masuk dalam masjid, Anda baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah. Itu tubuh Anda disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya hati yang kotor, kita punya sifat iri dengki, kita punya sifat sombong, kita mungkin ada sum'ah, gila popularitas, atau mungkin kita ada sesuatu dalam hati yang Allah tidak ridhoi. Dengan membaca ini, Allah akan sucikan hati kita dan mudah menerima kebaikan yang telah Allah sediakan di dunia ini dan menutup diri kita dari pintu-pintu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min jahli wa dayajiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, berzikir, membaca wirid, membaca doa, melaksanakan perintah Allah. Tiada lain, ini adalah rahmat Allah secara khusus yang diberikan kepada kita, yang tidak diberikan kepada semua orang untuknya. Kita patut bersyukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa ketaatan. Tidak ada di dunia ini yang lebih berharga kecuali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasha'ih Diniyah tentang pentingnya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari tipu daya. Orang jika memang jauh dari tipu daya atau dirinya tertipu, dia akan jauh pula dengan membaca istighfar. Semakin banyak membaca istighfar, semakin banyak pula peluang dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan sebaik-baik orang itu yang di dalam hidupnya selalu menutup dengan beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus man lazimal istighfar ja'alallah lahu min kulli hammin farja. Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan membebaskan dirinya dari segala kesusahan hidup. Anda punya masalah apa aja, istighfar. Anda punya problem apapun, istighfar. Anda menghadapi kesulitan apapun, istighfar. Maka Allah akan membebaskannya dari segala kesulitan. Wa min kulli dhiqin makhrajah, dan memberikan solusi untuk segala masalah kita. Ada jalan keluarnya. Orang yang istighfar pasti diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaquhu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang tidak disangka.
sumpek, ada masalah ekonomi apapun, Anda istighfar kepada Allah, maka segala kesulitan Anda pasti akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan dalam buku catatannya banyak-banyak dia memohon ampun, istighfar kepada Allah. Dan penting kita pahami bersama bahwa istighfar ini adalah wujud kalau kita butuh kepada Allah, kita merasa bersalah, kita merasa diri kita ini hina, merasa diri kita ini jelek, maka kita butuh dengan istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah itu akan mengadab, menyiksa seseorang manakala dia beristighfar. Dan istighfar ini kita mohon kepada Allah bukan pada saat kita hidup, tapi pada saat apapun yang terlintas di dalam hati. Jangan sekali-kali di dalam diri kita ada terlintas kita sudah baik sehingga kita nggak butuh istighfar. Yang kedua, berhati-hati di dalam niat, karena niat ini yang akan membawa kita selamat atau tidak. Bahkan dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih mulia, lebih diterima oleh Allah daripada amalannya. Karena orang beramal itu bisa dia ikhlas, bisa tidak amal. Ada orang sholat, saya niat mau sholat, sholatnya bisa jadi dia ikhlas, bisa tidak. Sholatnya bisa diterima, bisa tidak. Kalau niat pasti diterima. Karena niat itu tidak mungkin orang akan pamer dengan niat dalam hati ya, bukan niat yang dilafadzkan, niat yang ada di dalam hati. Karena pernah satu kisah, ada seorang kakak dan adik tinggal di dalam satu rumah susun. Rumah susun ini rumahnya bukan rumah tingkat, tapi rumah di dalam rumah tempat tidurnya susun. Ya, jadi lantainya itu kelihatan begitu. Jadi kalau mau naik ke rumahnya adiknya, si kakak ini harus naik dalam satu rumah. Si kakak ini luar biasa taatnya kepada Allah, taat 5 waktu di masjid. Setiap hari zikir, sholawat, baca Quran. Si adik tiap hari maksiat, tiap hari ke tempat-tempat maksiat, tiap hari. Si kakak selalu memberikan nasihat. Wahai adikku, apa nikmatnya Anda ini maksiat? Apa enaknya maksiat? Apakah tidak ada sesuatu dalam hatimu? Engkau mungkin takut, engkau mungkin sumpek. Kata adiknya, enggak. Nama maksiat itu saya bisa mengeluarkan nafsu saya, bisa menuruti nafsu saya. Wah, maksiat itu begini-begini. Mereka sering cekcok. Kakak ini nggak pernah keluar. Ayo toh kapan-kapan keluar. Kapan-kapan keluar tak ajak biar tahu kamu yang ikut saya. Bagaimana rasa nikmatnya orang yang dekat kepada Allah. Terus tiap hari cekcok. Suatu saat si kakak ini mau naik, si adik mau turun. Karena memang rumahnya nggak bagus, rubuh rumah ini, tergencet mati dua-duanya. Maka langsung diangkat oleh malaikat, rohnya dibawa ke surga. Si kakak ini karena ahli ibadah, si adik rohnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, Anda salah. Malaikat, Anda salah. Si adik bawa ke surga, si kakak azab ke neraka. Ya Allah, aku sebagai saksinya, Raqib Atid sebagai saksinya, bahwa catatan daripada si kakak ini luar biasa, ibadah, sholat. Raqib Atid masih disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah kalian. Kalian salah. Yang benar adiknya masukkan surga, kakaknya azab di neraka. Kenapa? Engkau tidak tahu apa yang terlintas dalam hatinya. Si kakak mau naik, si adik mau turun, akhir detik akhirnya si kakak ini mengatakan, saya tak nyoba maksiat, niat mau maksiat, adiknya turun niat mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik terakhir mati dua-duanya. Makanya kita berhati-hati. Yang poin yang pertama, malaikat Raqib Atid saja tidak tahu orang ini diterima atau tidak oleh Allah, dia berhak masuk surga atau tidak, dia salah atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, berhati-hatilah kita memasang niat dalam hati. Berhati-hatilah kita berprasangka buruk di dalam hati. Hati-hati. Kalau sudah kita punya kretek maksiat, disitulah Allah menutup pintu taubat.
apalagi merencanakan maksiat yang akan dilakukan berbulan-bulan, apalagi merencanakan maksiat yang akan dilakukan di tahun-tahun yang akan datang. Disitulah Allah menutup pintu taubat para hambanya yang sudah punya niat. Saya niat nanti malam minggu, sekarang masih hari Senin, malam Selasa, malam minggu saya mau ke karaoke, saya mau maksiat. Selama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Anda mati su'ul khotimah. Karena apa? Anda di malam minggu, malam Ahad Anda sudah berencana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati untuk memasang niat. Karena di situ tempat Allah melihat ini hati. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, al-qulub kama baitul khala. Hati itu seperti toilet, penuh dengan kotor, penuh dengan barang yang najis. Faliyadzubillah. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, terutama di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.